pertanyaan selanjutnya yang dasar-dasar tentang homeschooling. Bagi yang ingin mempelajari tentang homeschooling, ada pertanyaan yang muncul, belajar kalau kita memilih homeschooling, belajarnya di mana? Belajarnya bisa di mana saja, dengan siapa? Dengan siapa saja, bisa dengan orang tua, belajarnya di rumah, bisa di lembaga yang bekerja sama, misalkan komunitas, dan nanti bisa bergantian belajarnya. Bisa panggil guru ke rumah, jadi belajar di rumah. Atau kita datang ke tempat kemampuan yang ingin kita latih, misalkan kita belajar dengan ustadz di lembaga tahfiz, bisa seperti itu. Kita ingin mengembangkan bakat bermain gitar, kita datang ke tempat kursus musik seperti itu. Jadi fleksibel sesuai dengan tujuan kita homeschooling seperti itu. Nah, untuk guru, untuk fasilitator atau pembimbing sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Kalau kita memang perlu fasilitator yang datang ke rumah, kita bisa minta mereka memfasilitasi ke kita belajar kita di rumah. Tapi kalau kita jenuh di rumah atau perlu memang kita keluar, misalkan tadi ya, kita perlu belajar, minat kita di bidang musik. Kalau di rumah nggak ada alat-alatnya, kita bisa ke tempat kursus seperti itu. Jadi tempat belajar dan fasilitator itu fleksibel. Bisa juga orang tua sendiri, bisa juga kakaknya, bisa juga belajar bersama-sama dengan teman sebaya, saling jadi peer group, belajar dengan temannya. Jadi sangat fleksibel seperti itu. Untuk legalitas homeschooling, untuk standar di Indonesia cukup dengan mengambil ujian paket, misalkan paket A untuk jenjang SD, paket B jenjang SMP, paket C di jenjang SMA. Bisa datang ke PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Terdekat. Ada juga loh PKBM negeri di sekitar kita, tinggal browsing cukup banyak. Kalau tidak tahu bisa nanti di kolom komentar juga ditanyakan di mana. Ada forumnya, setiap daerah itu biasanya ada forum PKBM di setiap daerah. Misalkan saya di Kota Depok ada forum PKBM Kota Depok seperti itu. Nanti kita bisa memilih PKBM yang sevisi semisi dengan keluarga kita. Di sanalah kita bisa memfasilitasi legalitas siswa homeschooling seperti itu. Ya. Oke, teknis pendaftaran di PKBM sebaiknya kita datang langsung ke PKBM-nya, makanya sebaiknya yang terdekat dengan rumah kita. Ditanyakan visi misi lembaga PKBM itu seperti apa. Misalkan biasanya kita bawa data-data siswa, minimal akte kelahiran, kartu keluarga, KTP orang tua. Nanti biasanya akan diarahkan mau belajarnya seperti apa. Kita mau tetap di rumah kita atau mau secara berkala datang ke forum ke PKBM-nya juga bisa seperti itu. Nanti akan ada evaluasi setiap per 6 bulan rapot. Dari rapot itulah nanti keluar nilai ijazah. Apakah bisa melanjutkan sekolah formal atau pindah ke sekolah formal gitu ya? Sepengetahuan saya bisa ya, selama evaluasi belajarnya rapi ya. Jadi nanti misalkan SD-nya homeschooling, SMP-nya di sekolah SMP biasa, swasta misalkan seperti itu, atau internasional atau negeri, nggak masalah. Bisa-bisa saja selama ujian masuknya gitu ya, tes penempatannya kita bisa gitu. Atau saat SMP kelas 2 mau pindah ke sekolah formal, bisa juga selama evaluasi belajarnya rapi. Itu kuncinya di situ. Dan tetap bisa tetap belajar ya, tetap mengupgrade kemampuan si siswa homeschooling itu. Seperti itu.